Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas Pat Istanbul Emiten Nurul Iman 2. Apa kabar hari ini? Masih semangat semuanya? Hari ini kembali lagi di YouTube channel Mit Nuri 2 bersama Budia, yang sama-sama kita akan belajar tematik tema 9 subtema 2 muatan PPKN. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama materinya adalah menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan terus terjaga. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, kewajiban terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam alternatif. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan gundul atau reboisasi. Yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Nah, selanjutnya ada hak terhadap lingkungan hutan. Yang pertama, haknya yaitu dapat memperoleh udara yang bersih, dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, terpenuhi kebutuhan sumber daya alam sehari-hari, dan memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, harus menaati peraturan, menjaga kelestarian lingkungan. Wajib pajak harus membayar pajak secara teratur. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Yang kelima, membela negara. Dan yang keenam, menjaga nama baik negara. Lalu selanjutnya berikut adalah pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. Yang kedua, menikmati hukum layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Yang keempat, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, mendapat pendidikan yang layak. Dan yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya tumbuhan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Semua sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan bijak agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmati secara terus-menerus. Berikut merupakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama, haknya yaitu memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan, dan kewajibannya membudidayakan tanaman pertanian dengan baik. Kegiatan yang kedua, haknya yaitu menikmati keindahan sumber daya alam, dan kewajibannya merupakan kita harus menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Yang ketiga, haknya memanfaatkan bahan bakar minyak, dan kewajibannya yaitu menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang keempat, kegiatan yang keempat, haknya yaitu memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi, serta kewajibannya kita harus menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah. Yang kelima,
ada kegiatan haknya yaitu memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Dan kewajiban kita yaitu melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Selanjutnya menjelaskan kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan, misalnya ketersediaan sumber daya alam yang habis atau tercemarnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Tujuannya agar sumber daya alam tersebut dapat tetap lestari. Dan berikut contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam antara masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, melakukan kegiatan reboisasi. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang keempat, menyediakan tempat sampah di berbagai titik lokasi penting yang sering dilalui masyarakat seperti taman. Dan yang kelima, pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah seperti menyediakan alat-alat pengeruk sampah. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung, bisa langsung japri ke Budiah. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.